dan ada people and inspiration-nya dari seorang dari Pak Andri. Dia menderita colon cancer. Tidak berlama-lama kita akan membawakan satu tema yang saat ini kita akan bicarakan, yaitu empowering your immune system. Ini adalah satu hal yang saya rasa sih selama COVID menjadi satu pembicaraan dari waktu ke waktu, bagaimana kita menaikkan imun sistemnya kita. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke Areopagus Cancer Care. Saya khususnya dan suami terbeban untuk pelayanan ini karena kami melihat penderita kanker juga adalah mengalami satu penderitaan yang luar biasa, karena nggak hanya sekedar biaya, tapi juga perlu support khususnya di dalam perjalanan pengobatan. Dan menurut pengalaman saya, ya, supporting secara emosional itu sangat luar biasa, dan itu yang menjadikan kekuatan khususnya buat saya untuk menjalani hari-hari saya selama pengobatan. Nah, kalau umpamanya berbicara dengan imun sistem itu apa sih? Ya, itu adalah sistem imunitas atau sering juga disebut kekebalan tubuh, merupakan pertahanan tubuh menghadapi organisme dan kuman-kuman berbahaya serta menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme tersebut, ya, seperti bakteri, ya, kemudian juga parasit, jamur, dan juga virus. Kalau umpamanya imun sistemnya kita oke, ya kita fit. Kalaupun umpamanya ada serangan, pertahanan tubuh kita akan melakukan tugasnya dan kita akan lewat dari satu penyakit. Tetapi kalau umpamanya imun sistemnya kita tidak berfungsi dengan semestinya, bila ada bakteri ataupun parasit atau mikroorganisme yang lain yang masuk ke tubuh kita, maka tubuh tidak mampu menghancurkan atau melawan mikroorganisme tersebut, makanya kita bisa mengalami sakit. Itu sih secara keseluruhan. Ini saya cuma ambil dari Wikipedia, dan juga ada beberapa source yang lain, apa sih imun sistem tersebut. Tadi suami saya juga menjelaskan Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau sampai ke titik ini kita bilang, masa sih, apa benar? Kenapa kita sakit? Ya, Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa, ya, dan Dia akhirnya mengatakan apa? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, kalau kita melihat kembali pertahanan tubuh kita, itu adalah satu Tuhan sudah membentuk sedemikian rupa pertahanan tubuh kita begitu rupa, dengan kalau umpamanya di militer ada pertahanan yang berlapis-lapis, ya, untuk sampai dia ke jantung area yang umpamanya di istana atau apa, ya. Nah, kalau di tubuh kita juga Tuhan sudah melapisi sedemikian rupa pertahanan tubuh kita begitu rupa, sehingga sebenarnya tubuh kita bisa bila kita memberikan kesempatan untuk tubuh kita self healing, dia bisa self healing. Kita kembali lagi di sini seperti firman Tuhan tadi, semuanya perfect. Kembali lagi ke imun sistem, kita lihat dari kulit, ya, sampai seluruh tubuh kita ini Tuhan sudah melapisinya sedemikian rupa. Mulainya dari mana? Dari kulit, ya. Kalau umpamanya kulit kita luka, ya, terbuka, ada patogen yang masuk, ya, terus kemudian pertahanannya kita nggak kalau luka, ya, kayak kita biasa waktu masih anak-anak kan sering jatuh, terus kemudian luka, nggak lama kemudian dia bisa recovery, ya. Itu satu pertahanan tubuh yang luar biasa yang start dari kulit, ya. Bagaimana kalau umpamanya lukanya nggak sembuh-sembuh dan patogen lagi yang lain bisa masuk. Jadi
kulit kita adalah satu imun sistem yang paling luar yang kita bisa rasakan, ya. Dan Bapak Ibu semua, kulit ini juga menjadi penghalang yang sangat efektif untuk melawan patogen yang masuk mau menyerang kita, ya. Dan juga fungsinya adalah ini adalah pernafasan kita yang kedua, ya. Kulit adalah pernafasan kita yang kedua dan juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita, ya. Jadi Tuhan begitu rupa mengatur sedemikian rupa pertahanan tubuh kita. Start dari awal itu adalah dari kulit, ya. Terus masuk ke ke mata. Kalau umpamanya mata, ya, kalau umpamanya kita ada serangan atau partikel yang masuk, ya, pasti langsung matanya langsung berkedip. Terus kemudian kalau umpamanya ada benda yang mau menghantam, ya, struktur dari mata kita itu begitu rupa, ya. Kalau umpamanya kita beginiin, ya, itu ada alis dan juga tulang di sini yang benar-benar melindungi mata kita dengan begitu sempurna, ya. Kalau umpamanya kita gatal, terus kemudian ada debu yang masuk, kita berusaha untuk bertahan, kemudian kita di situ ada membran, kemudian ada cairan yang akhirnya keluar dari ujung mata kita, akhirnya kita bilang ada debu yang masuk, ya. Kemudian juga kemudian hal yang berikutnya adalah telinga, ya. Telinga juga merupakan satu pertahanan tubuh kita. Jadi kalau umpamanya ada suara yang masuk atau partikel yang masuk atau debu, ya, kemudian di situ ada ada wax kalau umpamanya kotoran. Jadi kalau umpamanya kita bisa lihat ada beberapa waktu kalau kita nggak bersihin, ya, ada wax di sana, itu adalah satu pertahanan tubuh supaya ada mikroorganisme yang akan masuk itu dihalangi. Begitu juga dengan mulut, ya, dan hidung. Jadi semua pertahanan itu Tuhan sudah ciptakan sedemikian rupa dan perfect. Kemudian masuk ke pernafasan, ya. Di pernafasan, kalau umpamanya di pernafasan itu ada silia, itu rambut halus yang melapisi jalan nafas dan menggerakkan kalau umpamanya ada partikel masuk, ya, kemudian kita batuk dan itu akan mengeluarkan lendir, ya. Jadi sedemikian rupa, ya, Tuhan kasih pernafasan dari kulit, mata, telinga, ya, masuk ke pernafasan, ya, ke hidung, terus kemudian ke pernafasan, ya, Tuhan membentengin sedemikian rupa. Kemudian masuk ke mana? Kalau umpamanya makanan masuk ke dalam pencernaan, khususnya ke lambung, di situ juga ada pertahanan tubuh yang luar biasa sih sebenarnya, karena lambung kita punya pH yang begitu rendah, yaitu 2, ya. Itu supaya apa? Supaya setiap patogen yang masuk melalui makanan yang kita makan itu di breakdown, dicerna sedemikian rupa dan dibunuh sampai akhirnya patogen itu mati dalam kondisi yang dengan kondisi pH 2. Nah, di sini juga antibodi di usus dikeluarkan, ya, dengan begitu luar biasa. Dan hal yang lain di pencernaan, ya. 2 minggu lalu kita membahas mengenai mikroorganisme yang ada di tubuh kita, ya. Itu bukan human, tapi itu adalah mitra kerja kita untuk supaya kita sehat, ya. Nah, tadi pagi saya ada satu ceramah yang bagus sekali dari public seminar dari USU, dari Fakultas Kedokteran. Dia mengundang satu orang seorang wanita imunologi dari Michigan University, seorang PhD, seorang Indonesia, dan dia berbicara mengenai kurang lebih sama seperti yang kita bicarakan 2 minggu yang lalu. Saya juga surprise sih, dan saya melihat bagaimana probiotik maupun juga
makanan yang kita makan itu juga mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dan juga kalau umpamanya kita lihat itu dari masuk dan jadi dari up to the bottom, yang di kelamin kita khususnya wanita juga pH-nya cukup rendah, itu supaya seluruh patogen yang masuk ke tubuh kita bisa mati, ya. Jadi begitu rupa Tuhan menciptakan susunan pertahanan tubuh kita untuk imun kita untuk berhadapan dengan apapun yang ada, khususnya untuk mikroorganisme. Nah, di sini kita bisa lihat ya, darah adalah our healer. Jadi kalau kalian lihat, kayaknya satu statement yang ini ya, tapi saya belajar ya, waktu saya treatment, saya juga menggunakan panas dingin ya untuk menaikkan imun sistem saya. Sedemikian rupa saya naikkan temperatur tubuh saya ya, terus kemudian saya mainin supaya apa? Supaya sel darah putih saya lebih aktif ya, dia bisa menyerang semua hal yang merugikan tubuh kita. Dan ini ada satu treatment yang lain lagi sih ya. Nah, di sini darah merah itu membawa oksigen ya, yang membawa nutrisi dan juga membawa kotoran kembali ke jantung untuk dibersihin dan kemudian disirkulasi ulang. Nah, hal yang lain adalah selain sel darah merah, sel darah putih, ini ada beberapa macam sel darah putih ya. Itu adalah fungsinya adalah untuk membunuh bakteri, virus ya, ataupun juga parasit, infeksi, dan juga membersihkan sel-sel mati yang ada di tubuh kita. Saya akan kita akan melihat bersama satu video mengenai darah putih, bagaimana dia bekerja melawan parasit. Ini nggak ada suara ya. Ini darah putih, yang ini yang bergerak kecil. Ini adalah bakteri. Dia terus mengejar dan mengejar dan mengejar ya, terus ya sampai dia akan mendapatkan bakteri itu. Oh, belum. Dan terus mengejar ya. Yang ini tugas dari darah putih. Nah, akhirnya ketangkep ya. Dan ini yang menjadi fungsi dari darah putih kita. Ini hanya satu highlight bahwa pertahanan tubuh kita. Even the smallest cut in your skin can be the start of an infection from different types of bacteria. Bacteria take advantage of the cut as an entry point. Nah, kalau umpamanya saya sebagai cancer survivor, saya diambil getah benihnya. Getah benihnya itu diambil di bagian ketiak. Jadi sementara kalau umpamanya getah benih itu kan ada di leher, di ketiak, di di pangkal paha, ya. Jadi di sini fungsinya ada darah putih khususnya untuk limfosit itu membersihkan semua darah putih ya, membersihkan. Jadi kayak vacuum cleaner-nya lah. Kalau darah putihnya bekerja, terus kemudian dia vacuum cleaner lagi, dia bersihin lagi, ya, sampai pertahanan kita menjadi begitu rupa. Nah, pengalaman saya, ya, gimana sih caranya untuk meningkatkan imun sistemnya kita? Sebenarnya ini hal-hal yang sangat sederhana ya, kita udah bisa pelajari bersama-sama sih sejak kita masih SMP, SMA, waktu kita belajar biologi ya. Makan yang bernutrisi. Mungkin sebelum saya masuk ke sini, 6 tahun yang lalu saya kena kanker stadium 4, terus kemudian saya operasi mastektomi ya, terus kemudian tapi saya memilih untuk tidak kemo, tidak radiasi,
maupun juga tidak oral kemo, ya, saya percaya bahwa tubuh ini bisa diaktifkan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Jadi saya rubah pola hidup saya, ya, kemudian juga mindset yang paling utama, karena kalau umpamanya stress levelnya kita bisa conquer, ya, kita bisa taklukkan, itu kurang lebih 50-60% inflamasi di tubuh kita itu akan reduce. Dan setelah saya dikatakan dokter, saya tanya sama suami saya, si dokter bilang apa? Dia bilang stadium 4. Stadium 4. Saya bilang, saya ya nggak kepikiran, jadi kepikiran segala macem, ya. Akhirnya saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya udah melayani Tuhan dan saya tahu kalau saya sudah terima Tuhan, anytime Tuhan, ya, saya convince orang bahwa terima Kristus pasti kita akan selamat forever and ever. Jadi pada waktu itu saya cuma bilang begini, Tuhan, saya percaya saya sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Anytime Tuhan, kalau Tuhan mau ambil, I'm ready. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya punya pergumulan yang panjang dan ini puncak kulminasinya. Saya ngurusin adik saya yang kejiwaan 15 tahun, ya, tinggal bersama-sama dengan kami, dan itu perjuangan yang luar biasa, ya. Terus kemudian banyak persoalan yang lain yang membuat tubuh saya dan saya nggak bisa terima. Terakhir waktu suami saya ditipu, saya nggak bisa terima. Kenapa Tuhan kondisinya seperti ini? Tapi setelah saya bilang, saya lihat perjalanan kembali bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya, ya. Dengan begitu rupa saya bilang, Tuhan, siapapun juga nggak ada yang bisa escape dari kematian. At the end juga semua akan berhadapan dengan 2 kali 1. Jadi kalau saya mau escape, gimana caranya mau escape? Karena kalau umpamanya kita pikir, waduh, kalau umpamanya anak-anak nggak mungkin meninggal. Siapa bilang? Anak-anak juga ada yang meninggal, remaja juga ada, ya, dewasa juga ada. Kalau kita pikir selama ini, yang tua yang meninggal, no, siapa bilang? Jadi ini adalah satu misteri yang Tuhan berikan kepada setiap kita bahwa nggak ada yang bisa escape dari 2 kali 1. Jadi waktu itu saya bilang sama Tuhan, terserah Tuhan, I'm ready. Karena saya tahu, anytime Tuhan mau ambil saya, itu adalah karena saya adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan mau ambil saya kapan, that's belong to you. Dan itu saya nggak punya autoritatif di area itu. Jadi waktu saya katakan hal itu di dalam hati saya, stress levelnya turun. Karena saya tahu, Tuhan, kalaupun saya hidup, saya juga harus memuliakan Tuhan. Kalaupun saya mati, saya juga harus memuliakan Tuhan. So, anytime Lord. Nah, waktu itu saya benar-benar merasakan satu sukacita yang nggak bisa diungkapin sih, ya. Ada satu damai yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi. Nah, setelah itu saya rapiin makan, ya, dengan detoksifikasi. Saya makan saya ngikutin pola whole plant based diet, ya, kemudian dengan makanan yang bernutrisi. Makanan yang bernutrisi itu seperti apa sih, ya? Cukup mineral, vitamin, ya. Nah, makanan yang bermineral dan bervitamin tinggi adalah dari mana? Ya, kalau umpamanya syarat dari Deadcast bahwa setiap orang secara mandatori butuh serat, ya, fiber 25 gram sampai 35 gram per hari. Kalau kita lihat seminar 2 minggu yang lalu, ribuan tahun yang lalu, ya, sampai kalau umpamanya zaman dulu, ya, orang yang tinggal di gua yang makan hanya hunting, dia berburu, terus kemudian ini itu makanan serat, ya, yang dia makan itu enggak 35 gram. Itu di rata-rata di antara 75 sampai 150 gram per hari, ya. Kalau kita lihat kembali lagi syarat dari Deadcast maupun WHO, 25 gram cukup enggak serat yang kita butuhkan per hari? Umumnya sih enggak, ya.
Rata-rata orang Indonesia itu di 15 gram per hari. Hitung ininya gampang ya, adalah 3 mangkok sayur, ya, 2 mangkok buah setiap hari, itu kebutuhan dasar, ya. Kalau umpamanya itu nggak dipenuhi, ya, mungkin kalau umpamanya masih stamina-nya oke, ya, masih berjalan dengan baik, ya, umpamanya 10 sampai 20 tahun pertama hidup kita bilang itu prime time. Kalau sekarang saya 57 tahun dikurang 20, saya makan apa dengan 30-an tahun, ya. Nah, kalau kita lihat piring kita, umumnya saya senang sayur dan saya senang buah, tapi itu juga kalau saya lihat piring saya nggak memenuhi kebutuhan 5 gram per hari rata-rata. Jadi makan makanan yang bernutrisi itu mempengaruhi imun sistem kita, dan itu yang saya saya pelajari dan saya jalanin, ya. Kalau umpama dengan kondisi COVID sekarang, ya, waktu saya punya problem. Jadi ini sharing ya, Bapak Ibu. Kalau saya mau ngelamar kerjaan, ya, saya akan cari sedemikian rupa, saya akan cari headhunter, ya, karena saya punya problem. Problem saya itu adalah apa? Paru-paru saya ada flek. Jadi kalau umpamanya saya ngelamar kerjaan, kalau umpamanya paru-parunya ada flek, yang ada saya malu. Cuman gara-gara paru-paru flek, saya nggak diterima. Jadi saya coba cari sedemikian rupa dari headhunter, dia tesnya apa aja. Kalau umpamanya ada tes kesehatan, saya bilang udah, saya mundur aja, ya. Kalau umpamanya saya batuk, saya punya batuk itu bisa, itu nggak hanya baru-baru aja ya, saya dari kecil. Kalau saya batuk tuh kalau orang bilang batuk 100 hari, dan itu malu-maluin. Batuknya sampai ada slem yang keluar, ya, terus kemudian berlangsung begitu lama, ya. Jadi kalau umpamanya saya meeting atau apa segala macam itu benar-benar mengganggu. Nah, waktu itu flu burung, saya ingat banget flu burung. Saya kembali lagi batuk. Jadi kalau saya batuk itu saya benar-benar, kalau umpamanya hari pertama saya batuk, saya udah senior, karena saya takut ini pasti batuk akan berjalan lama, kurang lebih bisa 3 bulanan. Nah, waktu itu saya bilang gini, waduh, saya ke dokter, saya ingat banget tuh, waktu itu rumah sakit Gading Pluit baru buka, malam-malam saya datang ke dokter. Bu, ibu harus diopnam. Kenapa? Karena waktu itu masih kondisinya ya kurang lebih sama, cuma nggak seheboh yang saat ini, ya. Saya bilang, enggak, saya nggak mau diopnam. Terus kemudian akhirnya apa? Dia keluarin resep, saya harus nebus obat, ya, bukan masalah ininya, obat antibiotik harganya 435.000. Saya bilang, obat apaan ini? Bukan berarti saya nggak mau beli itu obat. Cuman, aduh, ini obat udah luar biasa banget, 435.000 harus nebus. Pasti ini kondisinya benar-benar yang udah parah banget. Akhirnya saya tetap masih batuk, saya pulang, saya bilang sama suami saya nggak mau dirawat, saya bilang saya nggak mau. Akhirnya satu hari saya ketemu, beberapa minggu kemudian saya ketemu sama satu teman, dia bilang, coba Desi, katanya gitu, kamu ini saya udah ke 5 dokter itu ya, pada waktu pas burung itu udah ke 5 dokter. Dokter pertama, kedua, ketiga, terakhir, kelima, itu saya harus nembus obat antibiotik yang harganya 435, saya ingat banget. Akhirnya saya bilang, enggak, saya nggak mau. Nah, setelah itu saya dikasih tahu sama teman, coba deh kamu minum ini, dia bilang belimbing ulu, kembangnya yang warnanya merah, kalau umpamanya itu dikukus, terus kemudian ini kamu bisa minumnya pagi, siang, sore. Benar, sebelumnya saya udah minum makan kencur, udah makan apa segala macam, saya juga minum antibiotik segala macam, tapi nggak sembuh juga, masih aja batuk. Jadi kalau saya ke gereja pun itu ganggu banget, dan itu nggak hanya sekedar batuk, tapi ya malu lah kalau umpamanya ngelihat kondisinya kayak gitu. Jadi saya bilang, ya udah, saya pagi saya cariin kembang belimbing ulu itu, saya kukus, saya minum pagi, siang, sore 3 hari. Kondisinya itu benar-benar rendah. Jadi saya pikir, wow, luar biasa banget ya, ada tanaman yang bisa punya anti radang yang luar biasa. Jadi kalau umpamanya sekarang saya batuk dimanapun, kalau umpamanya sudah perlu, saya akan cari belimbing bulu, dan itu sangat efektif. Ini sih satu kesaksian saya.
Jadi bahwa saya punya problem untuk imun sistem saya. Kalau saya batuk itu benar-benar parah banget. Dan sekarang saya bersyukur dengan saya rubah pola hidup saya dengan makanan-makanan yang sehat, ya. Imun sistem saya naik luar biasa. Ya, saya nggak selama COVID saya nggak pernah batuk. Selama COVID saya nggak pernah batuk, dan saya bersyukur sekali. Dan terlebih lagi imun sistem saya juga dengan makanan-makanan yang saya makan, saya bersyukur untuk apa yang saya nikmati, karena Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan segala sesuatunya sangat perfect. Jadi yang saya lakukan adalah hindari produk-produk yang berafinasi seperti gula, beras, garam, ya. Rafinasi apa sih? Jadi kayak umpamanya beras, ya, yang udah dirafinasi itu cuma tinggal semua mineral, semua vitamin yang ada di beras itu udah dihilangin. Saya kerja di food industry 30-an tahun lebih, ya. Kalau saya masukin barang ke supermarket apapun, ya, itu butuh shelf life. Salah nggak? Nggak salah, ya. Jadi kalau umpamanya saya masukin barang sampai ke irian, umpamanya butuh waktu berapa, ya itu kita harus kalkulasi sedemikian rupa. Jadi waktu pengiriman segala macam itu dihitung. Kalau umpamanya selama dia di shelving berapa lama penjualannya segala macam, dan itu ada keluar satu angka. Dan problemnya kalau jual gula, beras, ya, kalau dia nggak dirafinasi, itu shelf life-nya akan menjadi pendek kalau nggak dirafinasi. Jadi perlu dirafinasi supaya apa? Supaya extend, supaya memperpanjang dia punya shelf life. Ya, itu objektifnya sih sebenarnya. Dan juga kalau umpamanya barang yang kayak umpamanya di Indonesia kan problem sama storage sih sebenarnya. Di kita kan problemnya di storage. Jadi untuk extend dia punya produk kayak umpamanya masuk ke supermarket dan segala macam, ini perlu satu teknologi bagaimana nih untuk dia bisa extend. Yaitu salah satunya yaitu produk-produk yang sudah dirafinasi. Jadi kayak gula, ya, saya pernah beli gula 1 karung dan itu udah ini saya cuma lihat, waduh hari ini nggak ada semut, waduh seneng banget. Sampai besok pagi saya lihat, waduh nggak ada semut, waduh hebat banget, saya bilang saya bisa beli gula yang nggak ada semut. Tapi kita jangan lupa, semut lebih pintar dari kita. Kalau produk yang dirafinasi, dia nggak makan. Tapi coba barang produk yang benar-benar natural, kita taruh aja sebentar, ya. Kayak waktu kita masih kecil, saya taruh gula itu di toples, terus kemudian toplesnya ada di piring dan ada air, semut masih naik tuh ke atas. Ya. Jadi dia akan nyari karena apa? Itu produk-produk natural. Jadi siapa yang lebih pintar, manusia atau semut? Ya, Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Nah, itu hanya satu highlight aja dari saya, ya. Hindari produk-produk rafinasi, ya. Terus kemudian matahari. Nah, matahari ini adalah satu matahari pagi atau matahari siang, ya. Waktu sebelumnya kita juga sudah bahas mengenai hal ini. Jam berapa sih yang paling ideal? Itu satu Bapak Ibu silahkan lihat yang terbaik buat Bapak Ibu yang mana. Yang saya alami adalah ini bukan jadi satu patokan, tapi ini adalah sharing saya buat kita semua. Saya nggak kemo, ya, saya nggak radiasi. Jadi satu hari saya berpikir, saya nggak kemo, saya nggak radiasi. Apakah ini satu perlakuan yang tepat buat saya? Saya juga punya keraguan itu sih. Tapi setelah itu saya pikir, enggak, badan saya juga enak, ya. Terus kemudian untuk matahari, jadi saya sangat senang melihat National Geographic, ya, segala macam. Saya bilang, waduh, kalau umpamanya saya udah kondisi kayak gini, saya kena matahari, saya takut kena radiasi atau segala macam. Sampai satu hari saya lihat National Geographic, di situ ada petani yang kerja segala macam, ya.
saya mikir-mikir ya juga ya, petani itu kan kerja dari jam pagi ya, sampai jam 3 siang, dan itu terpapar matahari berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun, tapi jarak tuh yang apa namanya kanker ya. Saya pikir enggak, orang lain bayar tuh apa namanya radiasi. Saya mau radiasi dari Tuhan. Jadi saya benar-benar yang saya pikir, akhirnya saya pelajari lagi kondisinya gimana. Dan yang paling gelombang yang paling pendek itu jam berapa. Jadi gelombang yang paling pendek itu adalah jam 12, jam 11, jam 1 siang. Di situ objektifnya saya adalah apa? Karena saya nggak radiasi, saya nggak kemo, saya pikir ya saya ngambil radiasi dari situ. Dan saya ngerasain sekali 2 kali badan saya kok enak ya, badannya anget, ini segala macam. Ini bukan apa namanya, saya nggak ngajarin Bapak Ibu ya, ini hanya kesaksian saya. Pakai common sense kita bersama untuk kita memutuskan keputusan apa yang harus kita ambil ya. Terus kemudian olahraga ya, seperti biasa. Olahraga itu apa? Supaya kortisolnya kita itu turun. Ya, kortisol itu apa sih? Hormon stres ya. Jadi kalau umpamanya kita takut sana, takut sini, dia standar sih ya. Apalagi kalau umpamanya saya waktu cancer, waduh Tuhan ini kondisinya stadium 4, saya nggak begini, ini kondisinya gimana. Tapi setelah itu saya bilang, saya olahraga dan itu juga sangat membantu. Karena apa? Kembali lagi kan kulit juga apa? Fungsinya mengeluarkan keringat, dan keringat itu salah satunya adalah racun ya. Jadi itu menyeimbangkan tubuh kita. Jadi berolahraga ya yang teratur, nggak usah lama ya, sebisanya kita, semampunya kita, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kemudian udara yang bersih. Nah, kemarin saya demo ya, kita jual satu produk namanya virus protector. Saya pergi ke satu tempat demo di tempat itu, dan waktu itu saya tes udaranya yang pakai gas protector, partikel itu yang apa namanya partikel 0,3 mikronnya itu ada 1,6 juta per ini sesuai dengan alat itu, dan kondisinya udah sangat parah banget. Ya, waktu kita coba pakai apa namanya pakai virus protector, disedot segala macam, baru kita ngerasain itu udaranya itu lega banget. Jadi udara yang bersih ya. Kalau umpamanya coba perhatikan kamar kita, tempat tidur ya, apakah ada jamur apa, dan itu juga mengganggu imun sistemnya kita. Nah, kemudian hal yang lain adalah minum 2 liter air per hari. Saya beda sama suami saya tuh senang banget minum, saya suka problem di minum. Jadi saya pikir saya orang lapangan, jadi kalau umpamanya saya udah ke lapangan segala macam, saya kadang-kadang suka lupa minum atau segala macam. Aduh repot banget sih minum ini segala macam. Tapi saya akhirnya evaluasi, kenapa ya setiap saya minum mineral water, seperti kayak umpamanya aqua, kok saya langsung umpamanya ada 600 ml itu langsung habis. Bisa sekali minum saya bisa 600 ml. Tapi kenapa kalau saya minum di gelas itu bisanya cuma sedikit aja. Setelah itu saya lihat-lihat lagi kan, jadi apa ini ya? Saya coba lagi. Kapan nanti saya pergi lagi ke lapangan, saya bawa lagi botol mineral. Itu langsung cepat habisnya. Akhirnya saya lama-lama observasi, ini nih. Karena kalau umpamanya apa namanya, saya punya botol ya. Botolnya ini saya cari khusus ya, karena saya susah minum ya, untuk memenuhi 2 liter air. Saya ini nggak promo ya. Saya cari botol apa yang mulutnya besarnya sama kayak botol aqua. Jadi kalau saya minum itu nggak tumpah kemana-mana, dan itu dia bisa langsung begini, dan itu bisa langsung ke tenggorokan. Kalau langsung ke tenggorokan dia langsung blok, itu langsung bisa minum. Ini hanya tips Bapak Ibu, ini hanya ini ya. Tapi ini sangat efektif buat saya. Kalau umpamanya ini 1,5 liter, saya udah langsung tahu, wah saya udah 1,5 liter air satu hari saya minum. Jadi saya cuma nambahin 2 gelas air lagi. Jadi ini apa yang saya alami ya. Manage stres tadi saya udah jelasin, untuk
kita punya cortisol supaya balance ya. Nah, ini yang menjadi challenge sih sebenarnya. Apa namanya? Tidur. Ya. Tidur jam 9, usahain tidur jam 9 sampai jam 2. Ini juga satu pergumulan buat saya ya. Karena saya juga sampai sekarang juga kadang-kadang on off juga nih. Jam 9 saya juga nggak bisa tidur karena banyak yang dikerjain, ini segala macam apa. Ini jadi satu pergumulan juga buat saya. Nah, kenapa kita harus tidur jam 9 sampai jam 2 ya? Dia katakan di sini apa? Hormon apa? Bisa ada, maksudnya ada perubahan sehingga bentar kita bukan mungkin ya, yang sebaiknya bisa minta tolong Bapak Ibu yang suara ya, insentif atau sweetener dari untuk mic-nya di mute ya. Nah di sini ini adalah apa namanya ritme tubuh kita selama 24 jam dan ini ditemukan oleh siapa? Ini apa ditemukan oleh saya belajar apa namanya akupuntur, saya belajar apa namanya Chinese medicine. Ini udah ditemukan 5.000 tahun yang lalu. Makanya kalau umpamanya saya juga baru tahu sih belakangan bahwa kalau umpamanya kamu tanggal lahirnya kapan? Ya tanggal sekian jam sekian. Zoom ini bisa dimasuk di TV dah. Mohon. Oke, ya. Nah kita lihat di sini ya. Ini udah ditemukan 5.000 tahun yang lalu ya oleh Chinese medicine. Nah, ini luar biasa sekali. Dan kalau kita melihat ya satu pergerakan dari ini 24 jam itu dibagi 2 jam ya. Dan setiap 2 jam itu ada satu organ yang bekerja. Jadi nggak semua organ pada saat yang bersamaan dia kerja kecuali jantung atau paru-paru ya. Tapi ada fokus-fokus tertentu di mana dia akan bekerja ya. Nah, di sini ya jam 9 malam ya start kita mengeluarkan hormon melatonin dan hormon melatonin ini akan stop di jam 7.30. Jadi start jam 9 kita rasa aduh udah mau tidur segala macam. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu merasakan aduh udah mulai ngantuk jam 9, coba usahain tidur. Karena itu adalah apa namanya badan kita bisa rejuvenate ya karena kita tidur. Nah, kalau kita lihat ya, nah di sini jam 11 bowel movement maksudnya pencernaan kita stop ya, berusaha untuk ditekan sedemikian rupa untuk tidak apa namanya aktif. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu makan jam 9, jadi di sini dia aktif ya, gimana kita mau tidur ya, karena dia aktivitasnya makin apa namanya aktivitas pencernaan kita yang akan lebih bekerja dan akhirnya apa kita juga nggak bakalan tidur di sini tidurnya akan bergeser. Nah kalau umpamanya di Chinese medicine ya jam 9 itu mulainya apa sih triple burner kalau umpamanya di Western medicine ini nggak ada ya, tapi kalau umpamanya di sini adalah mengatur pencernaan tiga hal yang diatur adalah hal yang atas, burner yang atas yaitu paru-paru dan jantung ya, terus kemudian tengah ya, up, middle, and di bawah ya, dia mensinkronkan satu dengan yang lain ya, supaya apa? Supaya seluruh pencernaan kita itu sinkron, itu antara jam 9 sampai jam 11. Dan jam 11 dia stop semua pencernaan, dia usahain stop karena dia akan masuk ke seksi yang lain. Nah, di jam 11 sampai jam 3 pagi itu adalah liver. Ya, liver. Ini kalau kita lihat apa namanya, apa sih fungsi liver? Ya, kita lihat dulu ya fungsi dari triple burner yang jam 9 sampai jam 11. Ya, upper jaw. Itu adalah apa fungsinya? Mengatur supaya apa pernafasan ya, pernafasannya kita itu seimbang, itu apa cairan di dalam tubuh kita itu seimbang ya. Terus kemudian dia juga mengatur untuk yang middle, yaitu untuk apa? Mengatur pencernaan ya, mengatur pencernaannya kita, dan kemudian yang di bawah itu mengatur apa namanya bagian pembuangan. Nah, ini untuk yang jam 9 sampai jam 11.
Dan itu benar-benar dia mensinkronkan satu dengan yang lain. Dan liver fungsinya sama gallbladder itu apa namanya? Fungsinya apa sih? Ya, sebentar. Fungsinya liver ya itu remove ya semua toksin yang ada ya di dalam tubuh kita ya. Terus kemudian apa? Memecah ya apa menyimpan energi yang ada ya. Kemudian apa? Menolong tubuh kita untuk fight akan apa infeksi ya dan remove bakteri ya dari darah kita ya. Kemudian juga apa namanya kalau umpamanya ada gumpalan atau umpamanya darah kita terlalu kental, nanti dia akan mengatur sedemikian rupa. Dan hal yang lain adalah apa mengeluarkan empedu, cairan empedu supaya pencernaan fat lemak kita bisa keabsorb khususnya untuk vitamin A, D, dan K, adik ya. Hal yang lain adalah menjaga imun sistem kita, itu hal yang paling utama. Nah, kalau umpamanya kita lihat di sini apa? Liver fungsinya apa? Memfilterisasi bakteri yang ada. Nah, kita pakai begadang, Bapak Ibu, ya, sampai jam 2. Apa yang terjadi? Kalau cuma sekali aja sih oke. Tapi kalau umpamanya berhari-hari, berbulan-bulan, ya, imun sistemnya kita juga akan drop slowly but sure. Ya, itu Bapak Ibu yang saya bisa katakan. Dan yang paling akhir untuk menaikkan imun sistem kita adalah trust kepada Tuhan yang kita imani, khususnya dalam hal ini adalah Yesus Kristus yang kita sembah ya. Dan Tuhan itu nggak pernah kok mengecewakan kita ya. Dia katakan apa? Yesaya 49 ayat 3, engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan, orang yang menantikan aku tidak akan mendapat malu. Dan kalau kita lihat perjalanan kita sebelumnya, seringkali ibu-ibu itu seringkali problem apa takut, waduh gimana ya anak saya, gimana ya kondisi keuangan dan lain sebagainya. Saya kesaksian beberapa kali di tempat ini, saya bilang saya bersyukur Tuhan, walaupun dengan kondisi COVID, kalau saya nggak penyerahan yang total sama Tuhan, saya akan masuk ke putaran kedua cancer saya. Ya, jadi saya lihat waktu saya berserah, walaupun di depan ya seringkali jawabannya nggak ada. Ya, sometimes kadang-kadang Tuhan juga menguji kita sampai aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah Tuhan kasih jawaban. Itu pun ya saya lihat maksudnya gini, Tuhan sedemikian rupa membentuk kita ya sampai hook yang kita pikul itu sebenarnya nggak berat kok ya. Kita bilang enak aja, lu bilang kayak gitu. Saya mengalami bahwa penyerahan yang total itu nggak gampang ya, nggak hanya sekedar pengetahuan kita tapi hati kita enggak, tapi penyerahan yang total sama Tuhan ya, walaupun ujiannya begitu berat, at the end saya lihat saya belum masuk ke putaran kedua. Kalau saya lihat waktu saya corona, kita nggak punya income ya, kita nggak punya penghasilan, bisnis problem, kita masukin produk ke ke hotel, ke restoran, semuanya close pada waktu itu 1 minggu sebelum PSBB. Kita udah belanja ya untuk persiapan Lebaran, dan produknya nggak mungkin. Jadi itu jadi satu pergumulan kami sebagai satu keluarga, tapi saya melihat bahwa Tuhan semuanya indah pada waktunya. Pada saat saya menyerahkan segala problem saya lihat Tuhan boleh menguatkan saya. Itu kesaksian dari saya Bapak Ibu. Jadi karena kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah ya, kita juga harus bukan hanya kita juga harus take care kita punya tubuh ya sedemikian rupa
supaya kita jadi satu persembahan yang indah, bahwa penyakit itu bisa kita stress level kita turun ya. Saya ngeliatin saya bandingin ya sama corona sama waktu saya cancer, sebelum saya cancer. Waktu sebelum saya cancer saya nggak bisa terima kenyataan, tapi waktu saya corona saya cuma bilang sama Tuhan, yes Lord. Kalau saya lihat ke belakang, Tuhan nggak pernah meninggalkan saya. Saya nggak pernah kok nggak makan satu kali pun, ya. Bahkan saya makan pun juga kalau melihat kondisinya, that's more than enough. Jadi hal yang paling utama adalah Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya serahkan ke Intan.